Halo Sobat Cuan dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview laporan keuangan Unilever Indonesia. Video ini adalah lanjutan dari bagian pertama analisa fundamental saham UNVR. Pada bagian pertama, saya telah ceritakan elemen kualitatif perseroan. Di bagian kedua ini, saya akan tinjau laporan keuangan kuartal 1 2021, yang telah dilaporkan perseroan. Yang pertama, laporan posisi keuangan interim. Seperti yang Anda ketahui, laporan posisi keuangan terdiri atas sisi aktiva dan pasiva. Di sisi aktiva ini, kita akan membahas aset yang dimiliki Unilever Indonesia, per tanggal 31 Maret 2021 ini. Di sini, ada beberapa akun yang menarik perhatian. Yang pertama, ada akun piutang usaha. Akun ini mewakili lebih dari separuh aset lancar UNVR. Jumlah piutang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi, adalah lebih dari 6,1 triliun rupiah. Piutang usaha, artinya, Unilever Indonesia masih memiliki saldo penjualan kredit yang belum dilunasi oleh konsumen. Akun berikutnya yang perlu kita cermati adalah, persediaan. Saldo persediaan UNVR per akhir Maret lalu, sebesar 2,8 triliun rupiah. Komposisi akun ini antara lain, saldo persediaan barang jadi sebesar 1,9 triliun, saldo bahan baku sebesar 823 miliar, saldo barang dalam proses 115 miliar, dan suku cadang sebesar 121 miliar. Serta terdapat provisi atas persediaan yang usang dan tidak terpakai, yaitu sebesar 99 miliar rupiah. Beberapa persediaan perseroan yang memenuhi kriteria, telah mendapat perlindungan asuransi terhadap risiko kerugian karena bencana alam, kebakaran dan risiko-risiko lainnya. Jumlah pertanggungan asuransinya, yaitu sebesar 2,6 triliun rupiah. Sehingga, total saldo aset lancar, yaitu aset yang akan habis dalam 1 tahun, adalah sebesar 9,9 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 13% dari akhir Desember lalu. Di mana aset lancar UNVR hanya sebesar 8,8 triliun rupiah. Kita lanjut ke bagian aset tidak lancar. Seperti kebanyakan produsen, akun yang memiliki proporsi terbesar di emiten industri adalah aset tetap. Untuk Unilever Indonesia, aset tetap ini mewakili 89% aset tidak lancarnya. Saldo aset tetap UNVR ini sebetulnya agak turun dibandingkan akhir Desember lalu. Kita telaah lebih dalam. Sepanjang 3 bulan, dari Januari hingga Maret, UNVR membeli aset tetap hanya sebesar 151 miliar. Sementara, jumlah penyusutan aset tetap yang diakui pada periode ini adalah sebesar 205 miliar rupiah. Inilah yang menjadi penyebab penurunan aset tetap Unilever Indonesia. Kurang ekspansif membeli aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan bermotor. Sementara, aturan dalam akuntansi mengharuskan perseroan untuk mengakui penyusutan nilai aset yang dimilikinya secara berkala. Secara agregat, jumlah saldo aset Unilever Indonesia per akhir Maret lalu, adalah sebesar 21,6 triliun rupiah. Naik 5,41% dibandingkan saldo akhir Desember tahun 2020. Jika hanya melihat total aset, tidak ada kejutan besar pada UNVR. Kita lanjut ke sisi pasiva. Untuk kewajiban jangka pendek, terdapat 2,2 triliun pinjaman kepada bank. Pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman tanpa jaminan, yang digunakan untuk keperluan modal kerja UNVR. Diketahui bahwa UNVR melakukan transaksi pinjaman kepada PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar 850 miliar rupiah. The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd Jakarta, sebesar 750 miliar. PT Bank HSBC Indonesia, sebesar 500 miliar. Dan, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebesar 170 miliar rupiah. Akun berikutnya, utang usaha. UNVR melakukan transaksi pembelian barang usaha kepada pemasok secara kredit. Berikut adalah saldo utang usaha Unilever, yaitu sebesar 4,3 triliun rupiah kepada pihak ketiga, dan 184 miliar kepada pihak yang berelasi. Saldo-saldo utang usaha ini berasal dari pembelian bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi. Sehingga, saldo liabilitas jangka pendek UNVR per akhir Maret ini mencerminkan penurunan 4,63% dari periode sebelumnya. Berikutnya, untuk kewajiban jangka panjang. Sebetulnya tidak ada akun yang menarik di sini. Tidak ada fluktuasi yang signifikan. Ketiga akun liabilitas jangka panjang ini hanyalah bersifat estimasi. Singkatnya, akun kewajiban jangka panjang UNVR adalah sebesar 2,3 triliun rupiah.
Mari kita menuju ke bagian ekuitas. Ekuitas, bahasa mudahnya adalah modal, atau modal usaha. Akun saldo laba yang belum dicadangkan, ini mencerminkan berapa besar tabungan keuntungan yang telah didapat oleh UNVR, sepanjang hidupnya. Ada 6,3 triliun rupiah. Singkatnya, jumlah ekuitas per akhir Maret ini adalah 6,5 triliun rupiah. Naik 32% dibandingkan akhir tahun lalu. Dari posisi keuangan ini, kita bisa mendapatkan indikasi awal, bahwa aset UNVR mengalami kenaikan, di mana kenaikannya terjadi secara organik, yaitu ada penambahan saldo laba. Sehingga, itu bagus. Kita akan lihat performa bisnisnya lebih jelas, di bagian laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, kita bisa melihat bahwa penjualan bersih UNVR merosot dibandingkan kuartal 1 2020. Penurunannya sebesar 7,8%. UNVR hanya mencatatkan penjualan bersih 10,2 triliun rupiah, di 3 bulan pertama 2021 ini. Komposisinya, penjualan dalam negeri yaitu sebesar 9,8 triliun rupiah. Sementara penjualan ekspor hanya menyumbang 4,5% total penjualan. Berdasarkan segmennya, penjualan atas segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, menghasilkan total 6,8 triliun rupiah. Sementara itu, segmen makanan dan minuman UNVR, hanya menyumbang penjualan bersih sebesar 3,4 triliun rupiah. UNVR tetap berupaya melakukan efisiensi biaya pokok produksi sepanjang 3 bulan ini. Namun demikian, efisiensi tersebut hanya menghasilkan laba kotor sebesar 5,3 triliun. Atau merosot 7,78%. Kenaikan biaya produksi menjadi penyebab gagalnya efisiensi yang dilakukan. Akun beban usaha terdiri dari beban pemasaran penjualan, dan beban umum administrasi. UNVR berhasil menurunkan biaya pemasaran penjualan dibandingkan tahun lalu, yaitu penurunan 7,54%. Setali 3 uang dengan beban umum administrasi, Unilever berhasil mencatatkan pengetatan biaya hingga 9,9%. Sehingga hanya mencatatkan total 994 miliar pada 3 bulan pertama di tahun 2021. Singkatnya, UNVR berhasil mencatatkan laba usaha sebesar 2,2 triliun rupiah. Di mana figur ini mencerminkan penurunan 6,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Setelah dikurangi biaya non-usaha, seperti beban keuangan dan beban pajak penghasilan, maka UNVR mencatatkan laba bersih sebesar 1,698 triliun rupiah. Merosot tipis dibandingkan periode 3 bulan tahun lalu, di mana UNVR menghasilkan laba bersih 1,8 triliun. Angka-angka ini mencerminkan EPS Rp45 per lembar saham untuk posisi Maret tahun 2021. Sementara, Rp49 per lembar saham untuk posisi Maret tahun 2020. Mari kita sandingkan laporan keuangan kuartalan UNVR. Jika kita hanya mengunduh dan menyandingkan format laporan keuangan ini, kita tidak bisa mendapatkan penyajian per 3 bulanan. Di mana, setiap periode kuartalan, maka, angka penjualan ataupun labanya, akan terakumulasi. Untuk periode 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kita coba mencari bantuan dari aplikasi lain. Ternyata, figur ini pun hanya menyajikan apa adanya, sesuai pelaporan emiten ke Bursa Efek Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita perlu formulasikan ulang sendiri, agar bisa menyandingkan performa keuangan emiten per kuartal, untuk keperluan analisis yang lebih akurat. Ini adalah hasil formulasi laporan keuangan kuartalan dari UNVR. Di sini, kita bisa melihat performa emiten setiap 3 bulan sekali. Dari tabel ini, kita akan sajikan bentuk grafik untuk melihat kinerja keuangan Unilever Indonesia Tbk. Kita mulai dari indikator pertama. Analisis profitabilitas. Penjualan kuartalan UNVR mengalami penurunan di 3 kuartal terakhir. Angka penjualan 10,2 triliun rupiah ini sudah hampir sama dengan kinerja 2 tahun lalu, yaitu kuartal 4 2018. Kinerja penjualan ini patut menjadi perhatian. Kita ingat-ingat lagi, pada kuartal 2 tahun 2020, PSBB berlaku di banyak daerah di Indonesia. Pada periode tersebut, UNVR justru mencatatkan penjualan lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2021 ini. Grafik ini menjelaskan tentang pertumbuhan penjualan UNVR secara tahunan. Dari figur ini, praktis UNVR tidak berhasil mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Periode 2017 hingga 2019, pertumbuhannya paling tinggi hanya 2,8% setahun.
jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yang berada di kisaran angka pertumbuhan 5%. Tahun 2020 dan 2021 ini, kinerja pertumbuhan penjualan UNVR makin ambyar. Kita masuk ke grafik laba kotor. Secara kuartalan, margin laba kotor UNVR membentuk pola zigzag, dengan kisaran margin 49% hingga 53%. Dari grafik ini, kita bisa melihat bersama, setiap menuju akhir tahun, margin laba kotor berada pada tren naik. Meskipun kondisi tersebut tidak berlaku untuk tahun 2020 lalu. Kalau kita hanya melihat angkanya saja, margin laba kotor sebesar 50% tergolong cukup tinggi. Kemudian untuk margin laba operasi, UNVR berhasil membukukan margin laba operasi pada rentang 17 hingga 19%. Seringkali di 17% per kuartal, untuk 3 tahun terakhir. Secara operasional, margin laba yang dibukukan UNVR masih menarik. Kita masuk ke rasio imbal hasil. Secara tahunan, ROE Unilever Indonesia selalu di atas 100%. Artinya, laba bersih setiap tahun selalu lebih tinggi dari total asetnya, selalu balik modal tiap tahun. Angka tersebut juga mencerminkan ROA yang pernah mencapai lebih dari 40% setahun. Yaitu yang terjadi pada tahun 2018. Secara kuartalan, ROE diketahui berada dalam pola zigzag, terlihat pada garis warna oranye, berkisar antara 81 hingga 157%. Sementara untuk ROA, kita bisa lihat ada tren penurunan sejak kuartal 2 2019. Meskipun, penurunannya hanya sangat tipis. Nampak sama ketika kita melihat grafik dengan angka pembulatan seperti ini. Indikator berikutnya, rasio solvabilitas. UNVR cenderung tidak menggunakan pinjaman jangka panjang untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Seperti yang sudah kita telaah bersama di awal, UNVR lebih memilih melakukan pinjaman jangka pendek kepada perbankan. Ini terlihat di grafik, garis oranye, di mana total pinjaman berbanding ekuitas pada kisaran 0 hingga 95%. Sementara, pinjaman jangka panjang, diwakili oleh grafik batang warna biru, hanya di bawah 20%. Itu pun, hanya dibukukan UNVR pada kuartal 1 2021 saja. Dari grafik ini, dapat kita sarikan, bahwa Unilever cenderung menggunakan dana internal untuk mendukung modal kerja ataupun ekspansi investasinya. Berikutnya, analisis aktivitas. Untuk rasio likuiditas, tampaknya UNVR berada di bawah standar. Terlihat bahwa current rasio tidak pernah berada di atas angka 1. Di mana, ambang batas rasio yang sehat adalah minimal sebesar 2, atau aset lancar 2 kali lebih besar dari kewajiban lancar. Aset lancar UNVR malah berada di bawah kewajiban lancarnya. Kasnya pun di bawah 10% dari liabilitas lancarnya. Itulah mengapa UNVR masih memerlukan dana pinjaman dari bank, sehingga dapat menutup perputaran modal kerja. Sementara itu, rasio kas terhadap aset, tampaknya UNVR bukan tipe yang cash rich. Posisi kas terhadap aset lancar, bahkan pernah mencapai titik nadir, hanya 4%. Bayangkan jika para konsumen UNVR gagal bayar, maka modal kerja UNVR akan goyah. Sehingga, Unilever harus menarik pinjaman bank jangka pendek lebih besar lagi. Rasio cash UNVR ini ada di bawah rata-rata emiten industri barang konsumsi. Untuk aset turnover, diketahui bahwa penjualan per total aset UNVR selalu di atas 1 kali. Terlihat dari garis oranye yang selalu di atas angka 2, total aset turnover selalu di atas ambang batas sehat. Hanya saja, trennya terlihat cenderung merosot. Pun demikian dengan fixed asset turnover. Terdapat sedikit tren penurunan pada indikator ini. Tetap saja, menurut kedua indikator ini, UNVR masih tergolong sangat sehat. Bagaimana dengan valuasinya? Mari kita simak indikator berbasis harga pasar. PER Unilever selalu di atas rata-rata. PER dianggap wajar jika angkanya di bawah 15. UNVR selalu berada di level premium. Namun, figur PER ini cenderung sideways, di rentang 27 hingga 51 kali di 2 tahun terakhir. Kita simulasikan jika UNVR berada pada posisi PER 15 kali, maka harga sahamnya adalah sekitar Rp2.700-an per lembar saham. Pun begitu pula dengan PBV BEN. PBV yang dianggap wajar adalah dengan nilai 1 kali. Harga UNVR ini posisinya 30 hingga 40 kali lipat daripada nilai bukunya. Mengapa sangat mahal? Salah satunya adalah karena UNVR selalu mencatatkan pertumbuhan ROE di atas 100% disertai dengan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan dividen.
Sehingga investor menilai emiten ini layak menerima valuasi yang sangat tinggi. Namun, kondisi 2 tahun terakhir memang cukup menantang bagi UNVR. ROE-nya memang masih sangat tinggi, tapi UNVR tidak berhasil menumbuhkan penjualannya. Itu terjadi karena Unilever sudah tidak memiliki ruang yang cukup untuk ekspansi di dalam negeri. Produk UNVR sudah diterima hingga pelosok negeri ini. Lantas, bagaimana agar UNVR kembali bisa ekspansif? Menurut saya, emiten ini harus meningkatkan penjualan ekspornya, atau menambah varian produk baru. Selain stagnannya penjualan, pertumbuhan dividennya juga semakin melandai. Mungkin, inilah yang menyebabkan para investor melakukan perhitungan ulang. Berikutnya, PSR BAND. Terlihat bahwa harga saham dibanding penjualan UNVR, tampaknya semakin melandai. Sementara, untuk EV to EBITDA BAND, dikatakan harga wajar emiten ada di sekitar 10 kali. Sehingga, figur UNVR ini pun masih dianggap ketinggian jika melihat dari indikator ini. Tentu, kita juga tidak bisa membayangkan harga saham UNVR akan jatuh merosot hingga mencerminkan standar model-model valuasi ini. Apakah pernyataan saya tepat? Dari analisis kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan, Anda tentu sudah menyelami seluk-beluk emiten ini. Lalu, bagaimanakah menurut Anda? Apakah ini saat yang tepat untuk beli sahamnya? Jika Anda menyimpulkan bahwa UNVR tidak mengalami masalah fundamental serius, Anda menganggap kinerja yang turun akhir-akhir ini hanyalah masalah temporer, maka Anda hanya perlu mencari momentum untuk membeli sahamnya saja. Kita tahu bahwa harga saham UNVR sudah downtrend akut sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, kita perlu melanjutkan analisis harga saham UNVR menggunakan indikator teknikal. Di video berikutnya, kita akan coba mengulik dimensi momentum pada saham UNVR. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.